Bu Siska, apakah tidak mau bekerja lagi? Aku melakukan ini justru agar bisa tinggal lebih lama. Jangan pergi. Kalau Bapak pergi, siapa yang akan menemani aku main sandiwara ini? Dia hanya ingin menggunakan tanganmu untuk mengusirku. Ayah paling benci wanita seperti ini, pasti akan mengusirnya. Bagaimana bisa seperti ini? Kalian sedang apa? Dia sengaja mendekatimu. Kenapa kamu tidak mendorongnya pergi? Bukankah kamu yang membantunya mengajakku ke sini? Aku? Aku itu karena Kamu ingin membuat ayahmu membenciku, lalu menyuruhnya mengusirku untukmu, kan? kamu ternyata tahu. Luna, tidak semua orang dengan tujuan yang kotor mendekati ayahmu. Aku menjadi gurumu hanya karena aku mencintai pekerjaan ini dan berharap kamu bisa menjadi lebih baik di bawah bimbinganku. Luna, bisakah kamu menggunakan kecerdikanmu itu untuk hal yang positif? Hebat. Bu Sen, kejadian malam ini maaf. Tidak apa-apa. Semoga Luna juga akan semakin baik. Bapak Lukman, kalau tidak ada urusan lain, saya akan pergi dulu. Luka ini bagaimana bisa terjadi? Kelihatannya seperti luka tembak. Kelihatannya seperti luka tembak. Bapak Lukman, aku cuma orang biasa. Mana mungkin ada luka tembak? Ini cuma dulu kena pecahan kaca ditambah tukang tatonya kurang jago. Jadi bikin Bapak salah paham. Hari ini kita belajar menggambar kupu-kupu. Kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Itu sakit loh. Tapi kalau bisa bertahan, dia bisa terbang jauh. Aku capek belajar, temani aku main game dong. Boleh. Kalau gitu kita main petak umpet gimana? Oke. Kalau gitu, kita mulai sekarang ya. Siap. Empat. 7. Anda bebas bergerak di dalam villa ini, tapi kecuali ruang kerja Bapak Lukman sama ruangan yang itu. Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya, rahasia gelap yang tidak pantas dilihat. Ayah. Ibu. Pak Joko. Pak Chandra.
Mereka, Mereka, bukankah mereka rekan ayah yang gugur? Kenapa Lukman Hakim menaruh foto mereka di sini? Halo, Bapak Lukman. Luna Hakim. Sedang apa? aku sedang main petak umpet dengan Bu Guru, tapi aku sudah mencari di mana-mana, tetap tidak menemukannya. Luna, kamu kalah. Bu Siska, kamu tadi sembunyi di mana? Aku cari kemana-mana, tapi nggak ketemu. Aku sembunyi di balik bunga-bunga di luar halaman. Bapak Lukman pulang. Aku tadi main petak umpet sama Bu Siska, tapi aku cari kemana-mana nggak nemuin dia. Lukman Hakim. Kenapa di rumah ada foto ayah dan ibu mereka? Jangan-jangan mereka semua dibunuh oleh Lukman Hakim? Pak Lukman, Pak Lukman kenapa? cepat panggil dokter. Tingkatkan kewaspadaan. Baik. Jangan biarkan siapapun masuk. Siap. Bapak Lukman, ada apa ini? Bukan urusanmu. Bu Siska, lebih baik segera kembali ke kamar. Wah, gawat. Dokternya ditahan di jalan. Katanya nggak bisa datang untuk sementara waktu. Bajingan, mereka mau nyawanya Pak Lukman. Chandra, cepat periksa keadaannya. Baik, Aku bisa menyelamatkannya. Kamu, Saya pernah belajar pertolongan pertama. Setidaknya saya bisa bantu hentikan pendarahannya dulu. dokter akan segera datang. Tak perlu merepotkan Ibu Guru Siska. Lihat baik-baik. Lukanya hanya beberapa senti dari arteri. Kalau tidak segera ditangani, saya khawatir dia akan kehabisan darah. Kalau begitu, mohon bantuannya, Nona Siska. Haha. Saya butuh kasa steril. Alkohol, klem penjepit pembuluh darah. baik. Alat-alat di sini lengkap sekali. Apa yang terjadi? Asisten rumah tangga Chandra, cepat antar Luna kembali ke kamar untuk istirahat. Baik, Kamu tunggu di sini, saya akan pergi lihat. Kemarilah bantu saya. Ambilkan saya selembar kasa. Bapak Lukman. Mati kau? Dia kok bisa punya? Nona Siska, memang kau bermasalah. Bapak Lukman, sudah lama aku curiga, Nona Siska selalu bertingkah mencurigakan. Sekarang, terbukti dia memang punya niat jahat. Dia ingin mencelakai Bapak. Sie, identitas Siska itu bermasalah. Dia mau membunuh Bapak Lukman. Cepat tangkap dia. Direktur Lukman, Bapak baik-baik saja? Baik. Apa yang mau kau lakukan tadi? Sepertinya hari ini aku tidak bisa membunuhnya. Aku cuma mau membalut lukamu. Membalut luka? Pakai gunting untuk membalut? Peluru tertanam terlalu dalam. Kalau tidak dibuka lukanya, sulit dikeluarkan. Kalau dibiarkan begini, Bapak bisa tewas. Bapak Lukman, Kepala rumah tangga Chandra.
Keluar dulu. Identitas Siska pasti bermasalah. Tapi kenapa Lukman Hakim? Sepertinya aku harus melapor kepada Bapak Feng. Pak Lu, dia orangnya Feng Ye. Feng Ye takut sama kamu, tapi dia tidak berani datang langsung. Cuma bisa pakai cara-cara licik seperti ini. Saat menyergap gagal, dia malah mengirim orang untuk membunuh. Masalah ini, haruskah kita beritahu ketua dewan direksi? Kalau mereka sudah berani melakukan ini, mereka pasti tidak takut dilaporkan. Bawa dia pergi. Bapak Lukman, kalungmu ini sangat unik. Di mana kamu membelinya? Sudah tidak bisa dibeli lagi, hadiah dari kenalan lama. Kalau begitu, kenalan lamamu ini sekarang ada di mana? Sudah meninggal. Sepertinya sudah jadi barang langka, ya? Bapak Lukman, silakan istirahat dulu, saya pulang dulu. Ini kan milik keluargaku, sepasang liontin giok warisan keluarga. Satu ada padaku, yang satunya lagi seharusnya ada di ayah. Tapi kenapa bisa ada di tubuh Lukman Hakim? Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi tentang identitasnya? Sepertinya harus pergi ke ruang rahasia lagi, mencari apakah ada petunjuk lain. Pak Lukman, kali ini ada pembunuh yang menyusup masuk, ini kelalaian saya. Silakan Pak Lukman menghukum saya. Hal seperti ini memang sulit dicegah. Bukan salahmu. Tapi Pak Lukman, ada satu hal yang tidak saya mengerti. Kalau Bapak sudah tahu sejak lama bahwa Chandra adalah orang yang disusupkan oleh Feng Ye, kenapa masih disimpan di dekat Bapak? Jika menyingkirkan Chandra, dia akan menyusupkan orang lain lagi. Lebih baik bom ini diletakkan di tempat yang bisa kita lihat. Mengerti. Kalau begitu, bagaimana dengan Nona Siska? Awalnya ingin menyimpannya di dekatku. Tapi sekarang tampaknya bahaya masih ada di mana-mana. Hehehe. Aduh, Lao Chen, udah cukup, ya. Cuma dikasih jam sama anaknya, kok. Seharian ini udah pamer berkali-kali. Ini pesanan khusus dari anakku, loh. Sini, sini. Lihat, nih. Lihat bagian belakangnya. Ada nama aku diukir di sini, hahaha. Ini jam tangan Pak Chen. Man, ayahmu lagi rapat, sebentar lagi pulang. Oh, Pak Zhao, pulpenmu cantik sekali. Ini pulpen Pak Zhao. Ayah pernah bilang,
Pak Chen dan Pak Zhao sedang menyelidiki kasus grup Kencana. Lalu gugur. Jangan-jangan kematian mereka ada hubungannya dengan Luqman Hakim. Tapi Luqman Hakim kenapa menyimpan barang-barang mereka? Ayo, katakan. Siapa yang menyuruhmu datang membunuhku? Dapat uang, kerjakan tugas, bantu orang selesaikan masalah. Aku tidak akan memberitahumu siapa majikanku. Aku punya 100 cara untuk membuatmu bicara. Kalau kau yang cerita sendiri, kurang sedikit rasa sakitnya. Apa yang kau mau lakukan? Pernah dengar Ling Chi? Di tubuhmu, akan kukerat dagingmu sepotong demi sepotong. Saat sampai potongan ke 3600, kau masih bisa menyaksikan dirimu sendiri menjadi kerangka tulang. Ling Chi? Bukankah itu hukuman zaman dulu? Kau bilang, harusnya aku mulai mengerat dari mana? Bagaimana dia bisa sebegitu mahirnya? Ini bukan pertama kalinya. Katanya kalau otot tulang belikat dipotong, lengan jadi seperti sayap yang patah, bisa ditarik ke bawah. Aku bilang. Asal kau lepaskan aku akan bicara semua. Iya, Feng Ye. Aku sudah janji padamu. Tidak akan membuatmu tersiksa. Tapi aku tidak bilang kau boleh hidup. Pak Luqman. Ini dia. Bawa dia pergi. Beberapa penjahat yang sangat terdistorsi secara psikologis, suka mengoleksi peninggalan orang yang mereka bunuh dengan tangan sendiri sebagai trofi. Kalau begitu, di mana kenalan lamamu sekarang? Sudah mati. Trofi, Luqman Hakim, kau memang iblis. Sudah puas menonton? Bu Siska. Sudah puas melihat? Nona Siska. Keluar sendiri atau kusuruh orang mengeluarkanmu? Nona Siska. Berani sekali kau. Mengintip begitu lama, tidak bersuara sedikit pun. Kau sudah lama tahu aku di sini. Aku juga tahu. Ini bukan pertama kalinya kau menyusup masuk. Katakanlah, siapa dirimu? Bersusah payah mendekatiku. Apa tujuannya? Sudah begini keadaannya, aku tidak perlu lagi terus berpura-pura. Luqman Hakim, aku datang untuk membunuhmu. Kau bukan tandinganku. Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Apakah Feng Ye? Lepaskan aku. Kau adalah iblis yang haus darah.
Banyak orang yang ingin membunuhku. Tapi aku masih hidup dengan baik. Jadi, saat kau datang hari ini, seharusnya kau tahu hasilnya akan seperti ini. Orang tadi seperti apa, kau juga sudah lihat. Jujur saja. Agar tidak terlalu menderita. Katakan. Siapa yang menyuruhmu datang? Kau tak pantas tahu. Katakan. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu datang ke sini? Kamu tidak pantas tahu, aku kalah di tanganmu. Kemampuanku memang tidak sebanding. Bunuh atau potong-potong saja aku, terserah kamu. Kamu tidak takut mati? Aku sudah pernah mati sekali. Tapi ku beritahu, meski mati pun aku tidak akan melepaskanmu. Aku tunggu. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Lukman Hakim, apa sebenarnya yang kau inginkan? Menurutmu? Kalau kau berani menyentuhku, akan ku kejarmu. Dalannya. Bunuh atau potong-potong saja aku, berikan yang cepat. Sudah kukatakan. Aku suka melihat mangsa. Berjuang mati-matian. Lukman Hakim, bajingan. Cepat keluarkan aku dari sini. Mungkin hanya dengan begini kau bisa tetap aman. Pak Lukman, Direktur Utama memanggil Anda. Bapak Feng, Lukman Hakim tidak membunuh wanita itu. Dia hanya mengurungnya. Cari cara untuk membawanya menemuiku. Baik. Kamu tunggu di rumah saja. Jaga Siska baik-baik. Ya. Chandra, sudah larut, ada apa? Aku bawa makanan untuk Nona Siska. Lagi pula kami sudah beberapa hari bersama. Aku tidak tega melihatnya kelaparan. Bapak Lukman bilang, tanpa izinnya, siapapun tidak boleh masuk. Soal mengantar makanan ini, tunggu saja sampai beliau kembali. Baiklah kalau begitu. Chandra, Nona Siska, aku datang untuk menyelamatkanmu. Cepat ikut aku. kenapa kamu mau menyelamatkanku? Bapak Lukman itu orang sinting. Aku tidak tega melihatmu disiksa. Dia waktu itu teriak-teriak soal identitasku yang bermasalah. Kenapa tiba-tiba baik hati sampai mau mengambil risiko membantuku kabur? Ini sebenarnya siasat dari Lukman Hakim, atau identitas Chandra memang tidak biasa? Cepat pergi. Chandra, niat baikmu aku hargai, tapi aku tidak mau membebanimu. Jadi, lupakan saja. Katanya kamu cedera beberapa hari yang lalu. Nona muda ini selalu mengkhawatirkanmu. Ayah, Terima kasih atas perhatian Nona muda. Tidak apa-apa. pasti Feng Ye itu yang membuatmu cedera. Ayah, masalah ini, ayah harus membela Azo. Azu.
tidak punya anak laki-laki. Grup Kencana. Kedepannya, pada akhirnya akan diserahkan ke tangan kalian anak muda. Feng Ye, walaupun dia anak angkatku, di dalam grup, kamu lebih berkuasa darinya. Jadi, tidak terhindarkan dia akan menyasarimu. Kamu, jangan anggap dia serius. Ya, Ayah, Mengerti? Kamu ini hanya menyayangi Azo. Begini, aku akan bicara baik-baik dengan Feng Ye. Makan saja. Bapak Lukman, buruk. Chandra memukulku sampai pingsan dan membawa Nona Siska pergi. Halo, Nona Siska? Dia itu orang yang membuat Bapak Lukman cedera. Chandra adalah orangnya. Tidak tahu. Bapak Feng Ye, mengundangku ke sini ada keperluan apa? Aku dengar Nona Siska tidak hanya sekali masuk ke ruang rahasia Bapak Lukman, tapi dia tidak membunuhmu, hanya mengurungmu. Aku ingin tahu, sebenarnya apa hubungan kalian berdua? Tidak ada hubungan apa-apa. Aku dan dia adalah musuh. Hanya itu saja. Musuh? Kebetulan. Aku dan dia juga musuh. Kalau begitu, berarti kita berdua adalah teman. Sebagai teman, Nona Siska, seharusnya kamu bisa memberiku beberapa informasi yang berguna, kan? Tidak tahu, Bapak Frank ingin tahu apa? Aku ingin tahu, rahasia apa sebenarnya yang tersimpan di ruang rahasia Lukman Hakim itu? Chandra, waktu kamu masuk ke keluarga Hakim jauh lebih awal dariku. Masa sampai rahasia ruang rahasia itu apa? Belum bisa kamu selidiki? Chandra baru bisa kukirim ke dekat Lukman Hakim dengan susah payah. Tanpa kepastian yang penuh, aku pasti tidak akan menyuruhnya bertindak. Kali ini dia bisa membawamu kembali dengan selamat, sudah merupakan tugas yang diselesaikan dengan sangat sempurna. Masih bengong apa? Serang. Hunus pedang. Kalau aku bicara, apakah Bapak Frank akan melepas pergi aku? Tentu saja. Bos, ada masalah. Lukman Hakim dan anak buahnya menyerbu ke sini. Bos, ada masalah besar. Lukman Hakim dan anak buahnya sudah menyerbu. Bawa berapa Cuma orang? dia sendiri. Tapi dia bertarung dengan sangat hebat, kawan-kawan hampir tidak bisa menahannya. Dasar kalian bodoh, pergi tahan mereka. Mundur dari belakang. ayo.
Nona Siska, aku semakin penasaran. Kamu sebenarnya, apa hubungannya dengan Lukman Hakim? Sudah kubilang. Dia adalah musuhku. Hanya seorang musuh? Sampai-sampai dia melakukan semua ini? Mungkin karena aku tahu rahasia ruang rahasianya. Jadi dia ingin membunuhku untuk menutup mulutku. Oh, kalau begitu, aku semakin tidak boleh mengembalikanmu padanya. Goyangkan dia. Kamu si imut ini mau mati bersama ya? Aku di mana? Kau mau mati bareng? Ya? Aku di mana? Siapa? Aku nggak tahu. Mana dia? Kembalikan dia padaku. Mau orangnya, ya? Sekarang aku kembalikan. Lukman Hakim, kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Belum pernah kulihat kau begitu perhatian pada seorang wanita. Kenapa? Dia pacarmu? Lepaskan dia. Hari ini, aku anggap ini tidak pernah terjadi. Hah? Kalau mau dia selamat, sederhana saja. Serahkan semua sahammu di grup Kencana ke aku. Mulai besok, keluar dari grup. Aku akan lepaskan dia. Bunuh saja dia. Tapi ingat, kalau dia mati, kau juga jangan harap bisa hidup. Lihat, nyawamu nggak seharga saham. Di matanya, nyawaku pasti nggak ada harganya. Lukman Hakim, aku ingin lihat, siapa yang lebih kejam, kau atau aku. Aduh, tangan saya terpeleset. Entah nanti peluru berikutnya akan meleset ke jantung atau tidak. Lukman Hakim, serahkan sahammu, keluar dari grup Kencana, aku akan melepaskannya. Kalau tidak... Lukman Hakim, kesabaranku ada batasnya. Hentikan. Lukman Hakim, sudah kukatakan padamu, kesabaranku ada batasnya. Baik. Aku setuju. Hahaha, Lukman Hakim, aku penasaran, apa kelebihan wanita ini, sampai membuatmu tergila-gila seperti ini? Lepaskan dia. Jangan buru-buru. Aduh. Aku tiba-tiba ingat, masih ada satu hal yang belum kukatakan. Apalagi yang ingin kau katakan? Berlutut dan mohon padaku. Fenye. Kau benar-benar mengira aku tidak berani membunuhmu? Haha, berlutut dan mohon padaku. Kalau tidak, kepalanya akan kubuat pecah berantakan. Lukman Hakim. Hahaha, Lukman Hakim, kau akhirnya mengalami hari seperti ini. Oh. Hahaha, Lukman Hakim, kau akhirnya mengalami hari seperti ini juga, ya? Ouch. Lukman Hakim, mau apa kau? Aku anak angkat ketua. Bahkan jika kau anak kandungnya, aku tetap akan membunuhmu. Berhenti. Bapak Lukman, Bapak Feng, Ketua, meminta kalian kembali sebentar. Feng Ye, kalau kau berani menyentuh orangku lagi, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Bapak Lukman. Ketua bilang, mohon Bapak dan Bapak Feng segera kembali. Pergi. Bapak Lukman. Ini perintah ketua. Kalau ketua marah, aku yang tanggung sendiri.
Kenapa kamu menyelamatkanku? Padahal kamu tahu aku datang untuk membunuhmu. Tenang saja. Aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Sejak ayah ibu pergi tak ada lagi yang mengatakan hal seperti itu padaku. Tapi mereka jelas-jelas mati karena ulahmu. Sakit. Jangan nangis, laki-laki sejati, berdarah tapi tak berair mata. Aku kan bukan laki-laki. Ini untukmu. Dimakan gak sakit lagi. Ayahku bilang gak boleh sembarangan ambil barang orang. Ini untukmu, kita anggap aja tukar-menukar. Apa kamu sudah tidak ingat aku? Pak Lu, Direktur Utama nanya lagi. Suruh kamu segera ke sana. Bangsat. Baku tembak di jalanan, sampai pakai senjata api lagi. Kalian mau ngasih bukti ke polisi, ya? Kamu, cuma demi seorang cewek, bisa bikin ribut segini, kalau sampai tersiar kabar? Dan kamu, pengen banget naik pangkat? Apa kamu nggak sabar pengen aku mati sekarang? Aku nggak berani. Hah, Ini gara-gara Feng Ye yang licik. Dia mau naik pangkat dengan segala cara. Dia terus-terusan ngejajal batas kesabaranku. Aku udah nggak tahan lagi. apa yang dia bilang benar? Aku tadi cuma. Masih nggak mau sadar. Pergi sendiri ke ruang hukuman, minta hukumannya. Pergi? Ya. Cewek itu siapa? Wanita itu siapa? Seorang guru les privat. Guru les privat? Kamu menganggap saya pikun, ya? Kamu mau berkelahi dengan Feng Ye di jalanan hanya demi seorang guru les privat, bahkan berani melawan perintah saya? Apa kamu merasa sekarang sudah merasa mandiri? Kritikan ketua benar. Hempah. Belakangan transaksi kita sering disita polisi. Saya curiga ada mata-mata di dalam. Wanita di sampingmu itu, Bukan dia. Saya sudah menyelidiki dengan teliti. kenapa kamu tegang? Apa saya bilang dia itu mata-mata? Ah, tapi Tingwan menyukaimu. Kamu tahu itu. Jadi, jangan lakukan hal yang tidak disukai Tingwan. Saya hanya punya Tingwan satu-satunya anak perempuan kesayangan. Kalau kamu menyakitinya, saya tidak akan membiarkanmu. Apalagi wanita itu. Maksud saya, kamu paham. Kamu sudah bangun? Kamu kenapa di sini?
Aku sudah lama memohon pada ayah, baru dia mengizinkanku masuk. Bu Guru, apa kamu membuat ayahku marah? Kenapa dia sampai mengurungmu dan membuatmu terluka? Iya, sekarang kamu pasti senang. Aku akhirnya tidak perlu lagi jadi gurumu. Sebenarnya, menurutku kamu jadi guru aku juga bagus. Tapi, jangan berpikir untuk jadi ibuku. Ibuku tak bisa digantikan siapapun. Ibumu orang seperti apa, sih? Sejak kecil aku tidak pernah bertemu ibuku. Ibumu itu. Ayahku bilang, saat ibuku melahirkanku, dia sudah meninggal. Maaf ya, aku tidak tahu. Sebenarnya tidak apa-apa, karena aku tidak pernah bertemu dia, jadi tidak ada rasa sedih yang mendalam. Setiap tahun, ayahku selalu membawaku ke makam ibu untuk berziarah. Orang seperti Bapak Lukman juga punya ketulusan hati. Tapi, setiap kali pergi menjenguk ibu, ayah juga menyuruhku berziarah ke orang di samping ibu. Setiap kali aku tanya dia siapa, dia tidak pernah mau bilang. Hanya bilang, kamu hanya perlu selalu ingat tempat ini saja. Misterius banget. Kamu ingat di batu nisan orang itu tertulis nama siapa? Aku tidak ingat. Ayahmu menyuruhmu selalu ingat tempat itu. Nah, sekarang guru mau uji kamu. Tempat itu ada di mana, sih? Ada di Gunung Barat, pemakaman King Kuan. Baris 4, nomor 15. Luna Hakim sudah waktunya pulang. Aku masih ingin bersama Bu Siska sebentar lagi. Tidak boleh. Kamu harus mengerjakan PR-mu. Katakan, kenapa kamu menyelamatkanku? Kalau kamu tidak mau bilang, aku juga tahu. Pasti karena aku masuk ke ruang rahasiamu. Tahu rahasiamu. Lukman Hakim, kamu ini monster pembunuh yang sakit jiwa. Makan apel saja. Berdiri. Apa sebenarnya yang kamu mau lakukan padaku? Seperti ini saja. Di Gunung Barat, pemakaman mata air jernih, Blok B, baris 4, nomor 15. Pemakaman? Di sana, apa? Rahasia apa yang disembunyikan Lukman Hakim? Pak Lukman bilang, kamu tidak boleh keluar dari kamar ini setengah langit pun. Sepertinya aku harus cari cara untuk bisa keluar. Nona muda, Anda tidak boleh masuk. Minggir. Kalian berani-beraninya ikut campur? Jadi kamu Siska? Penampilanmu cuma biasa aja. Apa sih yang dilihat hakim darimu? Oh iya, aku lupa memperkenalkan diri. Aku ini Meng Tingwan, calon istri hakim. Tampaknya, kamu adalah nona muda grup Kencana. Lukman Hakim adalah pria pilihanku. Aku tak akan biarkan siapapun merebutnya. Selain itu, kamu mendekati hakim kan cuma demi uang. Uang di cek ini cukup untuk menghidupimu seumur hidup. Ambil uang ini dan minggir dari sini. Jauhi Lukman Hakim untuk selamanya. Nona Meng, sepertinya Anda salah paham. Bukan aku yang tidak mau pergi. Tapi Lukman Hakim yang tidak mengizinkanku pergi. Anda kan sangat berkuasa.
Bagaimana kalau Anda bantu aku? Apa yang kamu omongin? Hari ini, selama aku di sini, siapa berani menghalangimu? Wah, dapat untung tanpa susah payah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Nona muda, Bapak Lukman bilang. Minggir. Kamu, bawa cek ini, pergi sejauh-jauhnya. Jauhi Lukman Hakim. Hemehemeh. Identitas kami agak khusus. Beberapa rekan seperjuangan bahkan sampai gugur pun tidak boleh punya nama sendiri, bahkan di batu nisannya pun kosong. Semua ini untuk melindungi keluarga sendiri dari balas dendam musuh. Lukman Hakim. Kenapa dia menyuruh anak perempuannya untuk berziarah ke nisan kosong? Mungkinkah Nona Siska, kita bertemu lagi. kamu menguntitku? Santai saja, Nona Siska. Kali ini aku datang ingin bekerja sama denganmu. Bekerja sama? Kamu pernah bilang, Lukman Hakim dia adalah musuhmu. Tujuan kita sama, sama-sama ingin menyingkirkannya. Nah, kalau kita bekerja sama dari dalam dan luar, dia pasti mati. Jangan-jangan kamu pikir Lukman Hakim waktu itu menyelamatkanmu baru sampai bersujud memohon padaku. Mau bilang apa? Jujur saja, Direktur Utama curiga di dalam grup Kencana ada mata-mata polisi. Lukman Hakim tidak menemukan mata-mata itu, dia malah ingin menjadikanmu kambing hitam. Aku curiga. Di internal kita ada pengkhianat. Itu si wanita itu. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki identitasnya. Dengar, kan? Lukman Hakim itu benar-benar bajingan. Demi naik jabatan, dia sudah menjualmu. Lukman Hakim menyelamatkanmu tujuannya adalah agar kamu lengah sehingga dia bisa mengendalikanmu sepenuhnya. Dengan begitu, dia bisa membuangmu kapan saja jadi kambing hitam. Lukman Hakim memang bukan orang baik. Tapi Feng Ye juga bukan orang yang baik. Akan kulihat rencana apa yang sebenarnya dia punya. Sekarang, masih banyak hal yang belum jelas. Mencari tahu rahasia apa yang sebenarnya dimiliki Lukman Hakim masih butuh waktu. Jalur Feng Ye ini mungkin bisa memberikan hasil yang tak terduga. Aku tak menyangka Lukman Hakim benar-benar memperlakukanku seperti ini. Kupikir dia benar-benar mencintaiku. Masa iya? Dia melakukan ini justru untuk membuatmu setia mati-matian padanya, menjaga rahasia dengan baik. Lalu saat-saat kritis tiba, baru dia menghisap habis nilai terakhirmu. Dan membuangmu begitu saja. Baik. Lukman Hakim, kamu tidak punya hati. Jangan salahkan aku kalau aku balas dendam. Aku akan bekerja sama denganmu. Hakim, kau sudah pulang. Kenapa kau datang? Di mana Siska? Apa yang kau lakukan padanya? Apa yang bisa kulakukan padanya? Dia yang mau pergi sendiri, aku cuma memberinya kemudahan saja. Siapa yang berani memberimu izin melakukan ini? Lukman Hakim, kau berani marah padaku hanya karena seorang wanita yang asal-usulnya tidak jelas? Aku sedang membantumu, kau tahu? Ayahku sudah curiga padanya. Kalau kau tetap menahannya, sama saja menanam bom untuk dirimu sendiri. Hentikan sikap sok tahumu. Urusanku tidak perlu campur tangan siapapun.
Kau jatuh cinta padanya. Kenapa kau kembali? Kok kamu sudah kembali? Aku kan dari awal juga nggak bilang mau pergi. Cuma merasa kamar ini terlalu pengap, pengen keluar cari udara segar. Kamu bohong. Jelas-jelas kamu yang bilang Lukman gak izinin kamu pergi, makanya kamu minta tolong aku. Aku nggak bersalah. Aku beneran cuma pengen jalan-jalan keluar. Ini nona muda yang kasih aku cek ini. Suruh aku cepat-cepat minggat. Ah. Lihat, bukti-buktinya masih ada di sini. Dasar kamu, malah balik menyalahkan aku. Orangku berani kamu usir. Lukman, aku ini semuanya demi kebaikanmu. Pasti cewek ini, dia sengaja mendekatimu. Entah dia mengincar uangmu, entah dia berniat jahat padamu. Diam. Entah dia mengincar hartaku atau nyawaku, aku rela saja. Lukman Hakim, kamu pikir baik-baik. Aku ini satu-satunya putri grup Kencana. Kalau sama aku, seluruh grup Kencana jadi milikmu. Kalau kamu pilih dia, Grup Kencana bisa aku lepas. Tapi dia, aku nggak akan melepaskannya. baik. Lukman Hakim, jangan sampai kamu menyesal. Tadi kamu kemana? Bukan urusanmu. Luar sana terlalu berbahaya. Jangan keluar lagi. Lukman Hakim. Sebenarnya kenapa sih kamu bisa begitu padaku? Jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta padaku. Lepaskan aku. Sudah kubilang, kamu bukan lawanku. Kamu, bajingan. Bibirnya lembut ya. Tenang. Sebelum kebenaran terungkap, dia cuma musuhmu. Mau kubantu bagaimana? Sebenarnya, aku selalu curiga, Lukman Hakim itu mata-mata polisi. Aku pernah suruh Chandra selidiki. Lukman Hakim punya akun rahasia. Arus dana di akun ini sangat mungkin jadi bukti kuat kolusinya dengan polisi. Jadi kamu mau aku membantu ambil catatan transfer akun itu? Benar. Akun pribadi. Catatan transfer. Sepertinya aku harus cari cara untuk masuk lagi ke ruang kerja Bapak Lukman. Ada orang? Masuk sebentar. Nona Siska, ada yang bisa saya bantu? Tolong sampaikan ke Bapak Lukman, aku mau keluar dari rumah sakit. Bu Guru, akhirnya kamu datang. Aku sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu.
Kok bisa tidak ada kata sandi? Sudahlah, Tidak usah dipikirkan. ketemu. Zhao King. Selama ini, memang selalu ada orang misterius yang membiayai sekolahku dan hidupku. Selama ini aku kira dia adalah seorang dermawan anonim. Kok bisa Bapak Lukman? Aku ingin mengajak Luna menggambar di taman. Bawa juga Xie. Ini aku setuju. Barangnya sudah didapat? Sudah. Tebakanmu benar, akun itu memang bermasalah. Bagus. Cepat berikan buktinya padaku. Aku akan langsung menemui direktur untuk membongkar Lukman Hakim. Jangan buru-buru dong. Tidakkah kamu merasa kalau buktinya langsung diberikan ke Meng Yin Kun terlalu menguntungkan Lukman Hakim? Maksudmu apa? Ulang tahun grup Kencana kan sebentar lagi tiba. Kalau di pesta nanti, bukti kolusinya dengan polisi kita ungkap ke publik. Di depan semua orang, kita buka topeng aslinya. Menurutmu, dia pasti akan sangat menderita. Hebat, Nona Siska. Kamu memang lebih kejam daripadaku. Kalau begitu, lakukan saja. Buktinya mana? Sekarang belum bisa kuberikan. Kamu mau mengingkari janji? Tentu saja tidak. Pak Feng, jangan buru-buru. Lukman Hakim sudah memperlakukanku seperti ini. Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Kamu mau bagaimana? Sederhana. Pada hari ulang tahun itu, aku pasti akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Pada hari ulang tahun, perusahaan, aku pasti akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Baik. Aku janji padamu. Bos, Direktur Wang dari grup Jiangong sudah menunggu Anda. Mengerti. Aku akan ke sana sekarang. Aku ada urusan lain. Duluan ya. Soal acara ulang tahun perusahaan, akan kau urus dengan baik. Grup Jiangong. Bukankah itu musuh bebuyutan Kunyu? Jangan-jangan. Asistensi, aku mau ke toilet. Kamu mau ikut? Silakan. Bang, tolong ikuti mobil hitam di depan itu. Itu. Direktur grup Jiangong. Halo, Direktur Li. Sudah lama tidak bertemu. Dokumen yang kamu minta, sudah kubawa. Ada orang keluar, tolong lihat keluar.
Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Hari ini Bapak Lukman terlihat sangat bersinar. Sama-sama. Kalau begitu, nikmatilah saat-saat terakhirmu. Karena aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu hari ini. Oh ya. Kalau begitu, akan kulihat nanti. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian semua. Kita telah berjuang bersama. Di masa depan, kita harus tetap bersatu padu untuk membuat grup Kencana semakin besar dan kuat. Bagus. Ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan dengan kalian semua. Ini bola Sanama. Menurutku, posisi ini sebaiknya diberikan kepada generasi muda. Jadi, mengenai calon penerus, aku ingin berdiskusi dengan kalian semua, mendengarkan pendapat kalian. Tentu saja Bapak Lukman. Prestasi Bapak Lukman selama beberapa tahun ini sudah jelas terlihat oleh kita semua. Bapak Feng Ye juga tidak kalah. Lagi pula, dia adalah anak angkat ketua direksi. Banyak berjasa dan bekerja keras. Tetap saja Bapak Lukman lebih cocok. Ayah angkat. Siapapun yang jadi penerus, tidak masalah. Kecuali Lukman Hakim. Alasannya? Alasannya adalah, dia adalah mata-mata polisi. Feng Ye, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal. Aku sudah menyelidiki. Lukman Hakim punya akun rahasia, di dalamnya berisi bukti kuat kolusi dengan polisi. Kamu punya buktinya? Ketua direksi. Aku bisa menjadi saksi. Apa yang dikatakan Feng Ye semuanya benar. Bapak Direktur, saya bisa bersaksi yang dikatakan Feng Ye semuanya benar. Lukman Hakim memang punya akun rahasia. Kamu siapa sih? Kamu tahu nggak akibatnya bicara sembarangan di sini akibatnya? Saya adalah guru privat putri Lukman Hakim. Dan dengan Lukman Hakim hidup bersama setiap hari, jadi tidak ada orang yang lebih punya kesempatan mengenalnya daripada saya. Flash disk ini adalah data yang saya ambil dari komputer di ruang kerja Lukman Hakim. Saya dengar Bapak Lukman beberapa hari lalu Karena seorang wanita. bertengkar dengan Feng Ye di jalan. Jangan-jangan dia ya. Nggak nyangka Lukman Hakim juga jatuh karena wanita. Siska, mendekati saya cuma untuk ini. Bapak Lukman, kalau mau orang lain nggak tahu, jangan lakukan hal buruk. Bapak angkat coba lihat. Colokan flash disknya. Cepat. Dari ayah, Hong Yu. Kok bisa begini? Ini bagaimana bisa? Penerima pembayaran kok semuanya panti asuhan dan... Iya, akun polisi juga tidak kelihatan. Kenapa bisa begini? Hakim. Ada apa ini? Komisaris utama. Bagaimanapun, bisnis yang kita jalani adalah bisnis yang sangat berbahaya. Saya ini orangnya percaya tahayul. Saya takut mendapat karma. Alasan saya melakukan semua ini adalah untuk diri saya sendiri, untuk Anda, untuk kita semua, untuk semua saudara di grup Kencana. Mengumpulkan sedikit pahala untuk semua orang. Saya mengerti. Ini pasti palsu semua. Panti asuhan ini pasti bermasalah, pasti markas polisi. Untuk mengalihkan perhatian, Pak, Anda pernah mengajari saya, lebih baik percaya daripada tidak percaya. Betul. Hal-hal yang berhubungan dengan polisi, Lebih baik berhati-hati. Selidiki. Baik.
Komisaris Utama. Sudah diperiksa semua? Bagaimana? Ada masalah, kan? Bangsat. Lukman Hakim. Kamu tamat? Berhenti. Lihat sendiri. Lihat sendiri. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa tidak apa-apa? Sayang, Kamu menipuku. Bapak Direktur, saya punya dokumen di sini. Mungkin Bapak lebih tertarik. Sebenarnya, yang punya akun rahasia bukan cuma Bapak Lukman. Bapak Feng juga punya. Kamu ngomong sembarangan. Sebenarnya saya sudah lama menyelidiki. Selama ini dia berhubungan erat dengan pimpinan saingan kita, grup konstruksi. Banyak rahasia grup kencana kita dia sampaikan ke mereka. Kita semua tahu, grup konstruksi punya hubungan yang sangat erat dengan polisi. Setiap kali kita bergerak, polisi pasti dapat hasil. Bapak Direktur, Feng Ye, dialah mata-mata yang sebenarnya. Ini semua palsu, Lukman Hakim. Kamu mau menjatuhkanku? Benarkah? Kalau video ini bagaimana kamu jelaskan? Bapak Li, lihat ini. Ye. Bagaimana mau jelasin? Ayah angkat. Aku tahu salah. Aku hanya sesaat tidak sadar. Ayah angkat. Beri aku kesempatan lagi. Ayah angkat. Ayah angkat. Seseorang. Aku tahu salah. Aku tahu salah. Aku benar-benar tahu salah. Ayah angkat. Ayah angkat. Tangani. Siska, kamu si sayang. Aku akan bunuh kamu. Siska. Kasihan ya. Kenapa kamu membantuku? Bulu ini bagus sekali gambarnya. Aku mau tunjukkan sesuatu yang bagus. Lihat, bagus kan? Ini bros bulu, dari mana kamu dapat ini? Ini pemberian ayahku, katanya, ini dari seorang teman yang sangat penting, yang memberikannya padanya. Dulu aku pernah memberikan ini kepada seorang teman yang sangat penting, tapi namanya bukan Lukman Hakim. Namanya Liang Yuanzu. Kamu adalah Liang Yuanzu, kan? Mulai hari ini, arsipmu akan disegel. Kamu bukan lagi Liang Yuanzu. Mulai sekarang, kamu adalah Lukman Hakim. Tugasmu adalah menyusup ke grup kencana dan mencari bukti kejahatan mereka. Tugas ini sangat berbahaya. Kamu bersedia? Saya jamin tugas akan diselesaikan. Perjalanan ini akan sangat sulit, tapi ini adalah tugasmu. Ingatlah, apapun yang terjadi, pertahankanlah keadilan di hatimu. Perkataan guru akan selalu kuingat. Turun-temurun. Untuk keselamatan. Terima kasih, guru. Membunuh guru tahun itu adalah langkah terakhirku untuk mendapatkan kepercayaan Meng Yin-kun. Aku tidak menyangka dia tiba-tiba memberikan tugas ini padaku. Aku sama sekali tidak punya waktu untuk memberitahu guru. Ayahku seharusnya juga tahu hal ini.
Makanya dia bekerja sama denganmu untuk memainkan sandiwara itu. Jadi, tembakanmu yang mengenai diriku sengaja menghindari titik vital. Dan juga di ruang rahasiamu. Kau juga sengaja memperlihatkan semua itu padaku. Semua yang kau lakukan Adalah untuk melindungiku. benar, kan? Kalau begitu, Luna dia. Dia bukan anakku. Dia adalah anak rekan seperjuanganku. Juga teman sekelasku di Akademi Kepolisian. Dia tewas di tangan Kunyo. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Aku pun membawanya tinggal bersamaku. Untuk menjatuhkan Kunyo, aku menyaksikan rekan seperjuanganku, guruku, satu persatu tewas di hadapanku. Melindungimu. Melindungi Luna. Aku tidak akan membiarkan orang di sekitarku terluka lagi. Bertahan sendirian selama ini, Kau sudah bekerja keras. jadi sekarang, apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah menyamar di samping Meng Yin Kun selama bertahun-tahun. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan buku rahasia itu. Buku itu? Ya. Buku catatan itu mencatat semua catatan kejahatan grup Kunyo. Sekarang Feng Ye sudah tewas. Meng Yin Kun, orang yang paling dia percayai, sekarang adalah kamu. Jadi, saatnya menarik jaring. Ketua Direksi, Anda memanggil saya? Hai. Sudah lebih dari 10 tahun aku membesarkan Feng Ye. Tak disangka, ternyata malah membesarkan seorang pengkhianat. Aku dan Feng Ye juga sudah bekerja sama bertahun-tahun. Meski kami berdua selalu tidak akur, tapi di hatiku, dia adalah teman seperjuanganku. Dia bisa melakukan hal seperti ini. Aku juga sulit memahaminya. Zhou, orang yang bisa ku percaya sekarang hanya kamu seorang. Di antara generasi muda Kunyu, kamulah yang paling berbakat. Ting Wan juga sudah jatuh hati padamu. Jadi, hari ini aku akan secara resmi menyerahkan Kunyu ke tanganmu. 9. Di dalam ini tercatat semua catatan transaksi Kunyu. Ketua Direksi, tenang saja. Kunyu di tanganku pasti akan semakin maju. Hahaha. Ketua Direksi, ada masalah. Polisi sudah mengepung villa ini. Apa? Polisi sudah mengepung villa ini. Apa? Aduh, jangan buru-buru. Mereka tidak punya bukti. Tidak mungkin menangkap siapa-siapa. Sepertinya seperti dulu-dulu, cuma formalitas saja. Ayo, pergi. Pergilah. Apa ini? Inilah buktinya. Lukman Hakim. Kamu ini siapa sebenarnya? Namaku bukan Lukman Hakim. Namaku Liang Yuanzu. Pak Yanto adalah guruku. Kamu polisi? Kamu ternyata polisi?
Hahaha. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu menyembunyikan diri sedalam ini. Yang lebih tidak kusangka, untuk misi, bahkan gurumu sendiri kau bunuh. Kamu sudah di Kencana bertahun-tahun lamanya, hampir saja menduduki posisiku. Mengapa harus tetap mengabdi pada polisi? Lepas saja seragam polisi ini, kekayaan dan kemewahan, tak akan pernah habis kamu nikmati. Ada hal-hal tertentu yang seperti orang sepertimu tidak akan pernah mengerti. Luna, Kamu datang untuk apa? Xie, Turunkan senjatamu. sulit dihindari. Haha. Tak disangka, kan? Xie ini dari dulu orangku. Lepaskan direktur utama. Serahkan buku catatannya. Kalau tidak, aku akan menembaknya. ayah, ayah. Ayah, bangunlah. Bahaya, Bapak Lukman dalam bahaya. Ayah, bangunlah. Ayah. Ayah, Jangan menangis, Luna. Ayah baik-baik saja. Berani-beraninya kau mengkhianatiku, akan kuakhiri nyawamu dengan tanganku sendiri, aku. Jangan bergerak, polisi. Jangan bergerak, letakkan senjatamu. Lukman Hakim, tahan, ya. Ambulans segera tiba. aku. Sudah tidak bisa lagi. Aku sudah bebas. Lukman Hakim. Grup Kencana, sindikat terbesar di kota ini telah berhasil dihancurkan oleh polisi. Pemimpinnya, Meng Yin Kun, beserta semua anggota intinya telah ditangkap semua. Mereka akan menghadapi pengadilan hukum yang tegas. Dalam operasi ini, seorang polisi penyusup yang telah lama menyamar. Kisah heroiknya akan dicatat dalam sejarah kepolisian. Buka mulut. Manis? Kenapa dulu nggak pernah sadar kamu bisa begitu manis ngomong? Berarti kamu belum terlalu kenal aku. Sebenarnya, aku selalu ingin bilang terima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah tidak ada sampai sekarang. Man. Aku berhutang sebuah rumah padamu. Biarkan sisa hidupku menemanimu. Aku mau. Lihat siapa yang datang. Guru. Bu Guru. Aku sudah kembali.